video production. Jadi kalian di sini kita punya TV MAN 22. Ah, ini yang hitam-hitam nih. Seragamnya hitam-hitam. Ya, seragamnya hitam-hitam. Pramasama merupakan kegiatan pengenalan lingkungan madrasah bagi peserta didik baru yang diselenggarakan di awal tahun ajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia, serta mengenalkan visi, misi, tata tertib, dan budaya yang berlaku di lingkungan madrasah. Pada tahun ajaran ini, kegiatan Pramasama dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 11 sampai 12 Juli 2025 bertempat di lapangan MAN 22 Jakarta. Seluruh peserta didik baru mengikuti rangkaian kegiatan dengan antusias dan tertib, didampingi oleh panitia yang terdiri dari guru, tenaga kependidikan, serta perwakilan siswa senior. Rangkaian acara Pramasama meliputi pembukaan secara resmi oleh wakil kesiswaan, penyampaian materi tentang profil madrasah, moderasi beragama, tata tertib, serta pengenalan organisasi siswa. Selain itu, terdapat pula kegiatan-kegiatan interaktif seperti diskusi kelompok, games, serta kegiatan edukatif lainnya. Dengan terselenggarakannya Matsama, diharapkan peserta didik baru dapat beradaptasi secara positif dengan lingkungan madrasah. Dalam acara kali ini, kami mewawancarai beberapa narasumber, yaitu beberapa peserta didik baru, Pak Rohmani, dan juga Ketua OSIS dan Ketua MPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, balik lagi bersama saya Syarifah dari MAN 22 TV Jakarta. Hari ini saya bersama dengan 2 adik kelas terbaru. Nama-nama kalian siapa ya? Aku Safaiza Tunisa. Nama saya Galang Drasapila, panggilnya Galang. Oke, jadi Syafa sama Galang ya? Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair, Alhamdulillah. Jadi kalian berdua nih alasan masuk ke sekolah MAN 22 tuh kenapa ya? Kira-kira? Kalau aku dari awal aku emang mau lanjutin ke MAN, terus MAN 22 ini paling dekat sama rumah aku, jadi ya masuk sini aja. Ya lebih enak ya kalau lebih dekat biar nggak gampang telat ya. Ya. Nah, kalau alasan saya buat masuk MAN 22 itu sebenarnya banyak, tapi yang utama sebagai penunjang buat akses ke kampus yang saya impikan, yaitu Universitas PTIQ. Ya. Nah, terus saya mau banyak ngambil pengalaman nih, kayaknya di sini kan OSIS-nya juga lancar, jaya gitu kan. Nah, saya mau ngambil pengalaman dari situ, dan kan karena bakat saya public speaking ya kayak. Nah, saya mau ngambil MPK-nya juga di situ. Nah. Nanti siap-siap ya buat OSIS MPK nih, interview nih dikit lagi. Oke, selanjutnya kamu masuk ke MAN 22 ini masuk jalur mana ya kira-kira? Aku jalur madrasah. Saya jalur tes madrasah pertama tuh, langsung masuk. Alhamdulillah. Nah, kesan pertama kalian masuk ke MAN 22 tuh gimana? Kayak, wah ini sekolah keren banget, apa kayak, biasa aja apa gimana? Aku ya, kesan aku tuh seru aja, soalnya karena dari sekolah lama aku juga banyak banget masuk sini, jadi udah ada otomatis banyak temennya lah gitu, seru deh. Aku juga tahu dari MTS 12. Jadi ketemu lagi nih sama adik kelas, oke. Ya kalau sih mendapat teman baru kan, ada Karoyan juga sebagai teman rumah. Oke, seru dah dapat teman-teman baru di sini gitu. Nah, nih pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya. Harapan kalian untuk sekolah di MAN 22 tuh gimana nih ke depannya ya? Harapan aku semoga di MAN 22 ini aku ada kemajuan dalam belajar, dalam agama. Semoga aku ada prestasi lah di sini, menciptakan prestasi gitu. Amin, semoga lancar ya nanti. Kalau harapan saya sih, saya mau membangun hadro di sini, karena saya emang ada squad hadro di rumah, jadi saya mau bangun hadro di sini. Semoga semakin jaya, dan kita juga mau ngelanjutin dakwah Al-Banjari, kayak gitu. Oke, cocok banget nih ada Eskol Hadro tahu, nanti insya Allah kamu masuk situ ya. Jadi mau tes tahfiz juga sih sebenarnya. Oh iya, banyak banget mau masuknya nih. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda, aktif, kreatif.
Itu nanti di Madsama hari pertama sampai hari kedua itu ada beberapa materi yang narasumbernya itu dari beberapa guru di sekolah kita. Jadi makanya kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, balik lagi bersama dengan saya Syarifah dari Mandodo TV Jakarta. Hari ini saya bersama dengan Pak Romani sebagai Waka. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Syarifah. Sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa hari ini. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi untuk jumlah peserta Madsama tahun 2025 ini kira-kira ada berapa ya Pak? Untuk jumlah peserta Madsama 2025 tahun ini berjumlah 240 siswa, baik laki-laki maupun perempuan ya, yang terdiri dari siswa reguler dengan siswa asrama. Oke, banyak ya Pak? Iya banyak, Oke. 40. Nah, untuk persiapan Madsama tahun 2025 ini bagaimana tuh Pak prosesnya? Kita proses untuk sampai dengan hari ini kita sudah proses persiapan ya, proses persiapan untuk pembentukan panitia. Kemudian kita ada rapat-rapat di panitia terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan selama pelaksanaan Madsama. Kemudian dibagi berbagai macam seksi, dan setiap seksi juga mempersiapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ada di seksinya, mulai dari acara, konsumsi, keamanan, kebersihan, perlengkapan dan seterusnya. Mereka mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan Madsama kita awali dari pra-Madsama dan Madsama nanti, begitu. Oke, cukup lengkap ya Pak. Semoga prosesnya dari awal sampai akhir tuh lancar ya Pak. Oke, iya. Oke. Gimana harapan Bapak untuk Man 22 setelah melihat peserta didik Madsama tahun ini? Kan banyak anak-anak yang reguler madrasah, maksudnya Bapak tuh gimana gitu kesan-kesannya ke mereka? Oh, kesan saya alhamdulillah luar biasa. Kita melihat bahwa input yang masuk ke Man 22 adalah input-input yang sangat luar biasa, karena memang proses tahun ini sebagian besar untuk masuk ke madrasah dilakukan melalui tahap tes ya, mulai dari jalur madrasah sendiri meskipun dia dari madrasah tetap masuk ke Man 22, sama-sama madrasah tetap dites. Yang kedua jalur reguler juga sama melalui tes, dan terakhir kemarin tahap akhir juga melalui tes juga sama aja, 3 tahap itu melalui tes. Selain juga ada satu tahap lagi, tahap jalur tahfiz Al-Quran, itu juga dites secara langsung ketemu dengan yang bersangkutan, begitu. Jadi betul-betul karena dari hasil tes jadi kelihatan kualitas yang memang kita peroleh. Jadi berdasarkan hasil tes itu sendiri, begitu. Bapak ada harapan nggak untuk anak-anak murid baru? Harapan dari saya pribadi ya, mudah-mudahan menjadi anak yang yang baik, kemudian bisa mengikuti kegiatan di pembelajaran di Man 22 dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah datang ke Man 22, hal-hal yang memang dirasa kurang, baik itu kurang baik, kurang bermanfaat, kurang berfaedah, maka jangan dibawa lagi ke Man 22. Kita buka lembaran baru di Man 22, sehingga dari lembaran baru kita menyongsong cita-cita ke depan yang lebih baik lagi. Ibaratnya kertas putih, maka buatlah kertas itu sebermakna yang sangat luar biasa sesuai dengan keinginan. Dan sinilah waktunya untuk membuktikan bahwa setiap siswa atau setiap setiap individu pasti punya kemampuan dan punya kelebihan, dan kelebihan itu bisa dikeluarkan, dikembangkan, dan ditingkatkan semaksimal mungkin di Man 22. Jadi jangan usah malu, nggak usah ragu, gitu. Iya, jadi di sini itu harus diberikan lembaran yang bersih ya. Jadi harus jadi lebih baik lagi lah di Man 22, ditinggalkan semua habit-habit yang tidak baiknya ya. Nah, Pak, ada pesan nggak untuk panitia OSIS MPK di Madsama tahun ini? Untuk panitia, jaga kekompakan, jaga kesulitan, saling membantu, dan mengisi kalau memang ada hal-hal yang memang dikurang, dan sama-sama saling mengingatkan sekiranya jika ada yang lupakan. Kita bangun bahwa yang namanya panitia adalah ibarat satu tubuh atau satu keluarga, sehingga jangan sampai kita mudah tercerai-berai, sehingga tujuan dari Madsama nanti kalau tercerai-berai itu tidak tercapai. Maka disinilah pentingnya yang namanya panitia harus kompak selalu. Gitu. Oke.
Makasih banyak ya Pak atas kata-katanya hari ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Muda, aktif, kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas untuk membuat konten, ada yang per orang, ada yang per individu, ada yang per kelompok. Oke, jadi kalian semuanya harus kenal. Jadi biar nanti bikin konten yang per kelompok itu gampang ya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, kembali lagi bersama saya Fairuz dari Man22 TV Jakarta. Kali ini saya bersama dengan Kalira sebagai Ketua MPK dan Karoyan sebagai Ketua OSIS. Assalamualaikum kakak-kakak, gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Nah, untuk persiapan Matsama ini gimana sih proses planning dan eksekusinya? Boleh tolong diceritain nggak? Oke, untuk planning sendiri kita memiliki persiapan yang mungkin cukup matang dengan juga komunikasi dengan guru-guru. Kita memiliki konsep Pramatsama itu 2 hari, beda dengan tahun lalu yang hanya 1 hari. Jadi kita disiapkan untuk matsamanya supaya lebih matang gitu. Nah, untuk jumlah peserta Matsama tahun 2025 ini kira-kira ada berapa banyak ya? Untuk sampai saat ini di hari pertama Pramatsama ada 9 kelompok putri dari reguler dan 2 kelompok putri pula dari asrama dan 9 kelompok laki-laki dari reguler dengan total 240 siswa. Wah, lumayan banyak ya. Nah, kan di Matsama tahun ini tuh ada beberapa games nih yang akan diadakan. Games ini tuh apa aja sih? Untuk hari ini aja. Enggak, untuk ke beberapa hari ke depan juga. Oke, untuk hari ini itu ada games namanya bola beracun. Jadi kita mengkhususkan untuk Pramatsama Day 1 ini supaya teman-teman peserta didik baru ini berkenal dengan teman-teman lainnya gitu. Terus nanti di Day 2 ada juga pos-pos gitu, pos-pos quest gitu supaya mereka lebih aktif pada saat matsamanya gitu. Unik ya gamenya. Iya. Nah, kan dari ketua nih, kira-kira ada harapan nggak untuk kinerja periode ini dan periode yang akan datang? Pastinya kita berharap banget buat periode saat ini lebih berkembang dari periode-periode sebelumnya dan lebih aktif pula. Dan untuk periode bawah mengambil contoh-contoh yang baik dari periode ini dan membuang-buang yang buruk. Terus juga ada nggak Yan? Ya supaya lebih baik lah gitu, buat besok-besoknya. Jadi pelajaran yang baik buat ke depannya. Amin. Nah, segitu saja ya viewers. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.